Oke, selamat pagi anak kelas 4 Bruder Nusa Indah. Berjumpa kembali di kelas daring Bruder Nusa Indah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai wawancara. Hari ini kita akan belajar tentang membuat daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Nah, menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara ya. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan. Misalnya, contohnya seperti berikut. Nah, topik. Itu ada topiknya tentang budidaya kerang mutiara. Narasumbernya adalah peternak kerang mutiara. Kita bisa membuat daftar pertanyaannya, misalnya seperti sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan, mulai dari tahap pembukaan, inti, dan tahap penutup. Untuk tahap pembukaan, pewawancara memperkenalkan diri. Kemudian, untuk tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Untuk tahap penutup, pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut, yaitu topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat, hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contoh, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan. Nah, artinya hal-hal yang akan dibicarakan adalah tentang kegiatan kerja bakti, tujuan dilakukan kerja bakti, orang-orang yang terlibat, dan dampak yang akan terjadi jika tidak dilakukan kerja bakti. Kemudian narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Contoh, orang yang dapat dijadikan narasumber untuk kegiatan kerja bakti tersebut antara lain Ketua RW, Ketua RT, petugas dinas kebersihan, atau beberapa tokoh masyarakat. Kemudian, pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Kemudian, waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contoh, kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu, 17 Oktober 2020. Kemudian, hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan.
Kemudian, kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari gagasan kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang tertentu sehingga menjadi kesatuan karya seni. Nah, untuk membuat bahan-bahan karya montase, kita memerlukan seperti majalah, koran, gunting, lem kertas, buku gambar, kertas karton, dan kertas HPS. Nah, kalian bisa menyiapkan kertas kosong ya, atau bisa juga berupa kertas yang sudah jadi. Kemudian, kalian bisa tambahkan beberapa gambar, misalnya seperti ini.